seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Tanaman ini tumbuh merambat, berbentuk silindris, berdaging, dan berwarna merah. Selain digunakan sebagai bumbu dapur atau rempah-rempah, tanaman ini juga memiliki nilai farmakologis yang sangat tinggi. Next. Di sini ada profil narasumber yang kami wawancarai. Nama beliau adalah Ibu Nur Hidayati yang berusia 46 tahun. Beliau adalah seorang praktisi atau pengobatan tradisional yang kita sebut dengan belian. Beliau tinggal di Dusun Juitong, Desa Pendem, Kecamatan Jala Pria, Kabupaten Lombok Tengah. Beliau memiliki pengetahuan pengobatan tradisional ini dari hasil warisan turun-temurun dari almarhumah neneknya. Beliau telah aktif menjadi seorang belian sejak masih SD dan sempat berhenti atau terjeda sejak menikah dan aktif kembali melayani masyarakat pada tahun 2026. Nah, selanjutnya ada tujuan dan metode penelitian. Yang pertama yaitu ada etnobotani, mengidentifikasi dan mendata jenis tanaman obat yang dimanfaatkan sebagai ramuan penyembuh oleh belian. Yang kedua ada formulasi, mendokumentasikan tata cara pengolahan, pencampuran dan cara aplikasi ramuan secara presisi agar hasilnya tetap terjaga. Dan yang ketiga ada kearifan lokal, memahami sistem pewarisan pengobatan tradisional serta melestarikan hak paten budaya pengobatan suku Sasak Lombok. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini ada bahan tumbuhan utama. Bahan tumbuhan utama yang digunakan sebagai pengobatan patah tulang atau cedera. Yang pertama itu ada cabai Jawa. Untuk buah cabai Jawa ini bisa digunakan yang masih segar atau yang udah kering sebagai agen pemanas tubuh dan stimulator sirkulasi darah lokal di area cedera. Yang kedua itu ada campuran jahe. Jahe ini memberikan efek analgesik alami dan mengurangi pembengkakan. Selanjutnya itu ada daun mengkudu atau daun pace. Daun pace ini sebagai pembungkus ramuan guna mempercepat absorpsi panas ke dalam kulit. Selanjutnya formulasi dan pengolahan. Yang pertama itu sortasi bahan. Seperti bahan utama yaitu cabai Jawa dan jahe dipetik segar untuk menjamin khasiat yang optimal. Yang kedua itu cara pengolahannya, bahan-bahan ditumbuk manual menggunakan lesung batu hingga halus dan mengeluarkan aroma menyengat. Selanjutnya bisa juga menggunakan campuran pinang untuk memicu perubahan warna merah gelap dan mengikat ramuan. Selanjutnya cara pengaplikasiannya, ramuan ditempelkan pada area bengkak atau patah, dibalut daun pace lalu diikat menggunakan pelepah pisang kepok. Saja dari saya. Selanjutnya ada aroma dan warna. Untuk aroma menyengat khas jahe dan cabai Jawa, rasa tidak diuji. Bahan berkhasiat aromatik tajam menandakan senyawa aktif masih segar dan poten. Selanjutnya warna. Ramuan ini berwarna merah pekat jika dicampur pinang atau keruh kecoklatan tanpa pinang. Pinang memicu sinergi getah aktif dan dipercaya memperkuat struktur balutan obat. Selanjutnya aturan pakai dan penyimpanan. Untuk aturan pakai ditempelkan langsung pada kulit luar area cedera atau topikal, tidak untuk diminum secara oral, menjamin keamanan absolut tanpa efek toksik lambung. Kemudian untuk penyimpanan, seketika langsung habis pakai tidak dapat disimpan lama. Harus selalu diracik baru untuk mencegah pembusukan atau penurunan khasiat mental. Selanjutnya identitas jurnal. Yang menjadi sumber informasi. Teman-teman bisa lihat jurnal ini. Jurnal ini merupakan artikel review yang membahas berbagai aspek fitofarmakologi dari Pipertum atau cabai Jawa, termasuk kandungan kimia dan aktivitas biologisnya. Selanjutnya kandungan fitokimianya.
pada cabai Jawa telah ditemukan sekitar 97 senyawa non-volatil. Senyawa yang paling utama yaitu senyawa golongan amida, terutama piperin dan piperluminin. Ada juga selain itu senyawa-senyawa seperti glikosida, fenilpropanoid dan lignan. Dari berbagai senyawa tersebut, kelompok kami memfokuskan piperin dan piperluminin karena kedua senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi dan analgesik. Selanjutnya, pada aktivitas farmakologis atau bioaktivitasnya, cabai Jawa juga memiliki aktivitas farmakologis seperti antioksidan, hepatoprotektif, dan anti kanker yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker. Juga aktivitas farmakologis lainnya seperti antituberkulosis, antiobesitas, dan anti penuaan kulit. Mungkin itu saja dari saya. Berdasarkan literatur ilmiah mengenai fiber spektrum 4, cabai Jawa terdapat kandungan senyawa aktif spesifik yang secara farmakologis mengandung klaim atau hasil wawancara dengan belian tersebut untuk memulihkan atau menghambat rasa sakit akibat cedera fisik seperti keselio atau patah tulang. Berikut adalah penjelasan terkaitan ilmiahnya berdasarkan artikel ulasan tersebut. Yang pertama, kandungan amida. Cabai Jawa mengandung senyawa amida, terutama piper dan piperluminin. Kedua senyawa ini merupakan metabolit sekunder yang telah terbukti memiliki aktivitas anti-inflamasi atau anti peradangan. Yang kedua, mekanisme menghambat rasa sakit atau antiinflamasi dan analgesik. Saat terjadi keselio atau cedera, tubuh mengalami peradangan yang menyebabkan bengkak dan nyeri. Piperin bekerja menghambat mediator peradangan sehingga dapat membantu mengurangi peradangan dan meredakan rada sakit. Yang ketiga, efek kehangatan dan stimulan lokal. Selain itu, cabai Jawa memberikan sensasi hangat ketika dioleskan. Efek hangat ini membantu meningkatkan aliran darah di area cedera sehingga suplai oksigen dan nutrisi menjadi lebih baik dan proses pemulihan jaringan dapat berlangsung lebih cepat. Selanjutnya, kesimpulan. Praktik pengobatan tradisional oleh belian di Lombok yang bermanfaat cabai Jawa atau piper rectoval untuk mengatasi keselio dan patah tulang terbukti memiliki landasan ilmiah yang kuat melalui pendekatan fitokimia. Cabai Jawa akan golongan senyawa amida, khususnya piperin, yang secara farmakologis memiliki efektivitas anti-inflamasi atau anti peradangan dan analgesik atau pereda nyeri. Dengan menekan mediator pencetus rasa sakit ditingkatkan seluler. Ketika ramuan segar tersebut ditumbuk dan diaplikasikan sebagai obat luar, efek hangat alami dari cabai Jawa bertindak sebagai stimulan lokal yang melancarkan aliran darah di sekitar area cedera, sehingga secara efektif mampu meredakan pembekakan, meminimalkan rasa sakit, serta mempercepat proses pemulihan jaringan otot maupun tendon yang rusak. Iya, saya. Baik, dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, kita akan membuka dua sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman?
Jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa tidak memakai blender atau lebih memakai tumbukan? Karena yang pertama kan nanti hasil wawancara menurut beliau itu kan dia ditaruh di peradangan atau kulit yang sakit. Kalau pakai blender nanti takutnya itu terlalu halus dan tidak bisa menempel pada kulit. Ya, dan mungkin bisa juga merusak zat aktif dari bahan-bahan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih.